مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Mas'alatun law shalla qa'idan thumma amkanahu al-qiyamu ba'da al-'azzi hal yajibu 'alayhi al-qiyam am la? Yajibu 'alayhi al-qiyam wa kadhalika idza kana muttaji'an thumma amkanahu al-qu'ud an shalla mustalqiyan thumma amkanahu al-ittija' kama qala sahibu safati zubat wa la yajuz tarkuha liman 'akal wa ba'da azzin in yutik syai'an fa'al. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Melanjutkan pembahasan yang lalu, mas'alatun, ya, suatu masalah. Seandainya seseorang itu sholat duduk di sholat yang wajib sebab ma'adzur, kemudian di tengah-tengah sholat dia mampu untuk berdiri, maka hukumnya wajib dia berdiri ketika dia sholat. Dan ketika dia dalam keadaan berbaring dengan sisi kanan lambung, ya, kemudian mampu untuk duduk di sholat yang wajib, maka dia wajib untuk duduk. Atau dia berbaring dan mampu untuk dia berbaring dari sisi lambung kanan, maka wajib dia berbaring dengan lambung kanannya. Jadi urutannya, kalau tidak mampu berdiri di sholat wajib, ini harus dicoba dulu nih. Apakah ketika dia berdiri ini betul-betul tidak mampu? Tidak. Kalau dia hanya sakit sedikit kemudian mampu berdiri, tetap wajib berdiri. Kecuali memang tidak mampu sama sekali berdiri ketika sholat, atau ada pernyataan dari dokter yang mengatakan kalau posisi berdiri bisa membahayakan. Nah, itu baru dia duduk. Tapi kalau hanya sakit sedikit, tetap wajib berdiri. Jangan langsung duduk. Dicoba dulu, berdiri mampu tidak. Kalau memang sudah tidak memungkinkan posisi berdiri, maka pilihan kedua adalah posisi duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring dengan lambung kanan. Tidak mampu lagi, maka terlentang, ya, istilqa. Tidak mampu lagi dengan gerakan, maka isyarat dengan mata. Tidak mampu isyarat dengan mata, maka diimajinasikan sedang sholat dengan akalnya. Nah, itu urutan-urutannya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Zubat, tidak boleh meninggalkan ketika posisi berdiri bagi orang yang berakal
sesudah dia tidak mampu berdiri, ketika itu dia mampu, maka wajib dia kerjakan untuk berdiri. Nah, jadi mungkin di awal sholat dia tidak mampu berdiri, maka dia sholat posisi duduk. Tahu-tahu di rakaat kedua dia coba berdiri, bisa, maka hukumnya wajib dia berdiri sampai tuntas jika dia mampu berdiri. Nah, itu pembahasan terkait masalah al-qiyam, ya, berdiri di sholat yang wajib. Rukun yang keempat, Rukun rabi' qiraatul Fatihah, yakni membaca surat Fatihah. Nah, surat Fatihah adalah surat yang sangat istimewa, ya. Di sini ada kalimat qiraah al-Fatihah, membaca Fatihah, hukumnya wajib. Kita harus paham bahwa di dalam agama kita ada yang istilah namanya madhab. Kalau dalam fikih diistilahkan dengan madhab. Kita sebut ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu kalau bicara hukum syariat. Berbicara ilmu bahasa Arab ada madhab juga, diistilahkan dengan madrasah. Ada madrasah Kufiyah, ada madrasah Basriyah, bahkan ada madrasah Mesriyah, Mesir, yang dipelopori oleh Ibnu Hisham al-Misri. Madrasah Kufiyah dipelopori oleh Imam al-Kisai. Madrasah Basriyah dipelopori oleh Imam Sibawi. Istilahnya madrasah tapi maksudnya madhab. Cuma dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan madrasah. Kemudian Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah surat yang sangat istimewa. Antum baca di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala memisahkan antara suratul Fatihah dengan Al-Quran. Padahal surat Fatihah itu ya termasuk Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azimah. Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 pujian. Para ahli tafsir beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan surat Baqarah dengan beberapa surat lainnya, tapi ada juga yang berpendapat 7 pujian di sini adalah suratul Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Dipisahkan surat Fatihah dengan Al-Qur'an yang agung. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama, maknanya tasyrifan di suratil Fatihah, untuk memuliakan surat Al-Fatihah, bahwa ini surat ini istimewa, berbeda dengan surat-surat lainnya yang ada dalam Al-Quran. Makna kedua, ada kata yang dibuang, yaitu takdiru huwa Al-Quranul Azim. Jadi telah kami berikan kepadamu 7 pujian, dan 7 pujian itu dia termasuk Al-Quran yang agung, yaitu surat Fatihah. Surat Fatihah saking istimewanya muncul istilah baru terkait surat Fatihah. Kita ketahui setiap wahyu yang Allah turunkan di kota Makkah namanya Makkiyah. Setiap wahyu Al-Quran yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Antum bisa lacak aqwal ulama, coba. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan Fatihah ini turunnya di Makkah, maka kategorinya Makkiyah. Ada juga yang berpendapat turunnya di kota Madinah, kategorinya Madaniyah. Dan yang istimewa, ada yang berpendapat turunnya waktu Nabi Mi'raj di Arsy. Nabi berada di Arsy, kemudian Allah wahyukan surat Fatihah kepada Nabi. Nah, sampai saat ini belum ada istilah Arsyiyah, belum ada, ya. Tapi kalau surat Fatihah ini kita tambahkan deh, ini termasuk surat Arsyiyah juga, turunnya di Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzul, luar biasanya asbabun nuzul surat Fatihah itu diriwayatkan langsung oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali mengatakan waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, kemudian terdengar suara panggilan dari malaikat. Saat itu Nabi menjawab labbaik. Setelah menjawab labbaik, malaikat wahyukan surat Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu Nabi terima surat Fatihah, sudah terhafal. Nah, di ayat yang lain menerangkan bahwa semua surat di dalam Al-Quran
atau Al-Quran 30 juz itu 114 surat 6.666 ayat, semuanya itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan sampai memahami bahwa Nabi ini tidak tahu nih wahyu, kemudian malaikat yang kasih tahu. Itu hanya simulasi yang Allah buat, aturan. Tapi hakikatnya semua wahyu sudah diberikan kepada Nabi, dan Nabi sudah faham Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya, dengan takwilnya, semuanya lengkap. Sekalipun malaikat Jibril tidak memberitahukan wahyu tersebut, sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya di surat Al-Qiyamah itu, kalau antum baca, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Jangan kamu gerakkan lidahmu, wahai Nabi Muhammad, sehingga kamu mendahului Jibril. Domir bihi bisa kembali ke Al-Quran, bisa juga kembali ke malaikat Jibril. Kemudian Allah tutup semua bayan. Bayan itu artinya apa? Penjelasan dan keterangan dari Al-Quran sudah kami berikan kepadamu, dan kami juga sudah mengumpulkan seluruh Al-Quran di dalam dirimu, kata Allah Ta'ala. Wa qara'nahu, dan kami juga sudah membacakannya. Menggunakan kata apa? Sudah membacakan. Sudah berarti sudah ada. Kalau sedang membacakan berarti sebelumnya Nabi tidak tahu. Tapi Allah katakan kami sudah membacakan Al-Quran itu kepadamu. Berarti fi'il madi, ya, masa lampau. Artinya Al-Quran itu sudah Allah Ta'ala berkalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah menguasai semuanya. Kemudian simulasi, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu untuk menunjukkan bahwa ilmu agama ini butuh guru, butuh yang namanya talaki, ya, bertatap muka secara langsung, dan gurunya harus memiliki rantaian sanad yang bersambung, sebagaimana Nabi bersambung kepada malaikat Jibril bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu simulasi saja, dan itu bisa dibuktikan dengan ayat di surat Toha. Di surat Toha ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Wahai Nabi Muhammad, jangan terburu-buru membaca Al-Quran sebelum wahyu yang diturunkan kepadamu telah tuntas. Berarti maknanya apa? Nabi sudah tahu tuh Al-Quran. Cuma memang aturannya Al-Quran ini diturunkan harus tadrija, berangsur-angsur. Selama berapa? 22 tahun atau 23 tahun, sesuai peristiwa yang terjadi. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran beliau telah memahaminya. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu sudah menyatu dengan diri beliau, ya. Beliau gak perlu lagi hafal kayak kita. Kita ini bisa hafal Al-Quran harus usaha menghafal. Nabi gak perlu menghafal, Allah sudah masukkan seluruhnya ke dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dilarang Nabi membaca. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Gak perlu engkau baca untuk menghafal, karena semuanya kami sudah masukkan ke dalam dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarah-isyarah yang ada di surat Al-Qiyamah dan juga di surat Toha ayat 114. Nah, surat Fatihah ini Sayyidina Ali mengatakan apa? Setelah menceritakan sabab nuzuliha, kata Sayyidina Ali, Fatihatul kitab nazalat min kanzin tahta arsy rahman. Ini surat Fatihah diturunkan dari gudang yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Fatihah. Dan fadilah surat Fatihah sangat banyak. Fatihah dijadikan apa? Obat. Ya, tradisi kaum solihin, kalau ada orang sakit, bawa air, dimintakan air, paling minimal mereka baca apa? Al-Fatihah. Ada orang sakit, didoakan semoga dia sembuh dengan sir dan barokah surat Al-Fatihah. Itu tradisi para ulama yang tentu mereka punya dalil, ya. Tawasul dengan amal itu boleh. Bertawasul dengan amal membaca Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi katakan, Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'il lasam.
Fatihah adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Artinya sudah ajal baru dia meninggal. Kalau belum ajal, insyaallah sembuh dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Fatihah punya keistimewaan lainnya, dijadikan bacaan ruqyah. Kalau ada orang kesurupan misalnya, ada orang sakit kesurupan, kena jin dan sebagainya, atau sihir, maka salah satu surat yang bisa dijadikan bacaan ruqyah itu adalah suratul Fatihah. Nabi pernah mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah kalian tahu bahwa surat Fatihah bisa dijadikan bacaan ruqyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan surat Fatihah lainnya, bahwa tidak ada satu pun surat atau wahyu yang pernah Allah turunkan di bumi ini, baik kitab-kitab sebelumnya maupun yang ada di dalam Al-Quran, yang selevel dengan surat Al-Fatihah. Tidak ada. Ya, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi ma unzilat fit taurati wala unzilat fil injili wala fiz zaburi wala fil furqani mithluha. Kata Nabi, tidak pernah Allah turunkan wahyu di dalam kitab Taurat maupun Injil maupun Zabur, bahkan Al-Quran sekalipun, yang memiliki surat selevel dengan surat Fatihah. Jadi surat Fatihah ini bisa kita istilahkan Sayyidul Suwar, ya, pemimpin seluruh surat di kitab-kitab suci yang pernah ada. Maka diistilahkan oleh Nabi apa? Ummul Quran. Ya, surat Fatihah itu diistilahkan Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Artinya semua surat, 113 surat dalam Al-Quran itu maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Kemudian surat Fatihah ini juga kalau kita baca sekali, fir riwayah, 2 kali baca seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau surat Al-Ikhlas, Nabi katakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ya, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Artinya kalau baca 3 kali, pahalanya seperti 30 juz Al-Quran, hatam. Nah, Fatihah lebih dahsyat fir riwayah. Di Fatihah itu 2 kali membaca surat Fatihah, pahalanya sama seperti membaca Al-Quran 30 juz. Wa fir riwayah sepertiga juga sama seperti Al-Ikhlas, ya. Dan ketika seseorang membaca surat Fatihah sebelum tidur, jadi ada amalan juga sebelum tidur, bukan hanya membaca doa sebelum tidur. Ada juga amalan membaca surat Fatihah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'al 'abdu janbahu 'ala firashih faqala bismillah wa qara'a Fatihatal kitab amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in wa hiya ta'dilu thulutsal Qur'an." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila seorang hamba meletakkan lambungnya di atas tempat tidur, lalu dia membaca bismillah, dan setelah itu dia membaca suratul Fatihah, maka orang tersebut aman dari kejahatan jin dan manusia dan dari seluruh keburukan, dari segala sesuatu. Dan bacaan tersebut seperti dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Membaca surat Fatihah 1 kali seperti sepertiga daripada Al-Quran. Dan yang luar biasa, Fatihah ini satu-satunya surat yang wajib dibaca dalam sholat. Kurang istimewa apa? Kalau gak dibaca gak sah. Sebagaimana rukun keempat qiraatul Fatihah. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. In kanat fardhan au nafla, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i wajib, ya. Dalam mazhab Maliki wajib, mazhab Hambali juga wajib, mazhab Hanafi berikan kelonggaran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi mazhab Hanafi saja yang mengatakan sunnah membaca Fatihah, tapi 3 mazhab ini mengatakan wajib. Dan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj gairu tamam." Siapa yang salat kemudian di dalam salatnya tidak membaca surat Fatihah, maka fahiya khidaj kata Nabi. Apa itu khidaj? Naqsun wa fasad. Cacat dan rusak. Jadi salatnya cacat kemudian rusak kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Gairu tamam, dia menjadi tidak sempurna. Jadi wajib membaca Fatihah dalam mazhab kita, akan tetapi beda dalam pandangan para ulama baca basmalah ya. Basmalah dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca ketika membaca surat Fatihah karena basmalah termasuk daripada surat Fatihah. Dan para mufasir mengatakan orang pertama yang membaca basmalah Nabi Sulaiman ya, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Berdasarkan nas di surat An-Naml ayat 30, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya bismillah itu dari Nabi Sulaiman ya, ringkasan tafsirannya. Mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Maliki sunnah, enggak makruh. Mazhab Maliki makruh membaca basmalah di surat Fatihah. Jadi kalau meninggalkan lebih bagus. Karena mereka mazhab Maliki menganggap basmalah bukan bagian dari surat Fatihah. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali menyatakan sunnah membaca basmalah, tapi dibaca secara sir. Ya, jadi kita bisa tahu nih ini mazhab apa nih. Kalau dia baca jahar di salat jahar misalnya Bismillahirrahmanirrahim Syafi'i. Ternyata ada imam yang lain tanpa membaca basmalah sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin Maliki. Kalau yang bacanya sir Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, itu bisa dipastikan Hanafi atau Hambali ya, karena mereka baca secara sir. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan basmalah ini diturunkan oleh Allah untuk memisahkan satu surat ke surat yang lain. Waktu basmalah belum diturunkan, ini sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan kami kebingungan memisahkan satu surat dalam Al-Quran dengan surat yang lain karena gak ada pemisah. Nah, sehingga fungsi basmalah sebagai faslun, pemisah. Tuh kata Abdullah bin Mas'ud ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman, beliau mengatakan apa? Ya, kunna la na'lamu fasla baina suratain hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Kami dahulu tidak memahami pemisah antara satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran hingga Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari pernyataan ini beliau menyimpulkan berarti basmalah ini hanya pemisah, bukan berada di surat Fatihah. Karena di surat-surat yang lain juga ada bacaan basmalah. Itu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini beberapa ringkasan terkait hukum membaca Fatihah. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas ya, ada syurutul Fatihah, syarat-syarat membaca surat Fatihah. Ada 12 syarat. Nah, ini saya sarankan ya. Sarankan, yang mau terima silakan, yang enggak terima enggak apa-apa. Sekedar saran. Kita ini ingin faham arti satu surat dalam Al-Quran. Jangan dulu yang lain deh. Itu nanti. Tapi yang harus ini surat Fatihah. Harus semua itu tahu artinya apa. Nanti lama kelamaan dari arti kembangkan lagi, baca tafsirnya, pahami tafsirnya. Tafsir yang paling ringkas itu ada tafsir Jalalain, itu paling ringkas. Sehingga apa? Ketika kita sholat membaca surat Fatihah, ini kan surat yang paling wajib. Yang wajib kita baca nih semua nih, imaman wa ma'muman, baik imam maupun makmum ya. Itu surat Fatihah. Ada ulama yang mensyaratkan membaca Al-Quran yang namanya tadabbur harus tahu arti dan tahu makna. Sehingga dikhawatirkan membaca surat Fatihah kita tidak tahu artinya, dikhawatirkan kewajiban membaca Fatihah itu bisa rusak. Nah, sehingga fokus utama kita itu harus minimal tahu arti deh. Dan saya rasa itu tidak sulit ya. Karena ada terjemahannya, sisa kita
faham tuh artinya. Nanti fase berikut dalami tafsirnya. Nah, ini Fatihah ini yang menjadi sahnya atau tidak sahnya sholat dalam bacaan Al-Quran. Dan dibaca di semua rakaat. Rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dibaca wajib. Kalau surat-surat yang lain sunnah. Itu pun kalau ada imam, kita nih makmum gak disunnahkan membaca surat. Kita hanya diwajibkan baca Fatihah saja. Jangan kita baca surat. Ya, mazhab Maliki mengatakan bahwa ketika seorang imam membaca Fatihah dan surat lain, tugasnya makmum mendengar. Berdasarkan surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi kalau ada dibacakan Al-Qur'an, dengar kata Allah, bukan baca. Nah, disinilah kebijakan imam. Imam ketika membaca suratul Fatihah, jangan langsung segera baca surat yang lain, tapi berikanlah waktu kepada makmum untuk membaca. Sebab kalau imam membaca surat yang lain di saat yang sama, makmum juga sibuk membaca Fatihah, maka Imam Malik sendiri dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Syafi'i dengan ulama-ulama yang mengatakan itu sesuatu yang makruh. Karena Allah sendiri mengatakan kalau Al-Quran dibaca, didengar, bukan ikut membaca. Ya, kasih jeda. Jadi kita nih makmum gak ada tugas baca surat yang lain, itu tugasnya imam. Rakaat ke-1, ke-2, kecuali masbuk. Masbuk terlambat 2 rakaat di sholat 4 rakaat, maka nanti dia ganti 2 rakaat, tetap disunnahkan baca surat. Atau Syekh Nawawi Banteni memberikan opsi, kalau sholat yang sifatnya jahar, jangan dibaca surat selain Fatihah. Tapi kalau sholatnya sir, boleh makmum membaca surat di rakaat awal, ya, 1 dan 2. Selebihnya itu hanya baca surat Fatihah. Ini beberapa keterangan dari para a'immah, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ila hadratin nabi al-Fatihah.